Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah Nafing. Saat ini bersama tamu spesial kami, salah seorang pimpinan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Ya, sebelumnya Bank Syariah Mandiri. Nah, kesempatan ketemu dengan beliau, kita belajar, mendengarkan pengalamannya. Semoga siapapun yang menyimak video ini bisa terinspirasi dari beliau. Oke, kita Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri buat sahabat-sahabat saya yang ada di Bone? Baik, terima kasih sebelumnya nih. Perkenalkan dengan Saifuddin dari Bank Syariah Indonesia. Saya di Deputi Kanwil Region 11 Makassar. Insya Allah Region Makassar ini meliputi 3 pulau ya, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Wow, luas ya Pak, Indonesia Timur berarti? Indonesia Timur, salam kenal. Pak, dari logatnya kayaknya orang Sunda nih. Betul, kelihatannya wajah ya, kelihatan. Logatnya Sunda banget. Saya dari Bogor. Bogor. Iya, dari Bogor. Iya. Jadi nama panggilannya Kang siapa nih? Kang Asep. Kang Asep. Iya. Jadi ingat teman kita ya, Kang Asep yang ke Uzbekistan. Oke Pak. Iya. Ini kan sekarang di Bank Syariah nih. Iya. Apa sih keunggulan Bank Syariah? Kenapa seandainya saya belum masuk Bank Syariah nih? Iya. Kenapa saya harus milih Bank Syariah? Iya. Iya, baik. Jadi saya mungkin jelaskan sedikit dulu tentang perbankan dulu ya. Tadi ada kesamaan, ada perbedaan kan begitu ya. Oke. Nah, kalau perbankan itu kan dilihat dari sisi fungsinya adalah sebagai lembaga intermediari itu antara orang yang punya dana sama orang yang perlu dibantu dari sisi dananya. Oke. Nah, jadi mereka menghimpun dari orang yang kelebihan dana, kemudian dikelola oleh banknya, kemudian kita sampaikan ke masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Misalkan bisa dipergunakan untuk pembangunan, bisnis dan lain-lain. Iya. Nah, itu fungsinya tuh sebetulnya hampir sama. Nah, yang membedakan dengan perbankan syariah sama konvensional adalah bahwa kalau kita di syariah itu punya landasannya tuh. Landasannya bukan hanya dari sisi hukum positif saja, tapi ada juga di kita itu adalah kepada Al-Quran, kemudian hadis, kemudian sama fatwa-fatwanya. Nah, itu yang tidak ada tuh di bank konvensional. Jadi kita berpatokannya kepada tadi Al-Quran, kemudian hadis, kemudian fatwa-fatwa dari MUI. Iya. Nah, dari pelaksanaannya itu ya, bagi nasabah-nasabah yang menyimpan dana ataupun yang mau dibantu pembiayaannya, kita senantiasa ada akadnya tuh. Apa sih akad itu, Pak? Nah, akad itu adalah perjanjian yang melandasi terhadap transaksi kita. Itu di awal harus clear. Iya. Kalau di sisi syariah itu harus clear. Kayak akad nikah gitu ya Pak ya? Seperti itu. Sama kayak begini sebetulnya ya, perbankan syariah sama perbankan konvensional misalkan. Iya. Kita potong ayam nih. Iya. Potong ayam. Yang satu pakai bismillah, yang satu tidak pakai bismillah. Oh, sama-sama potong ayam, sama-sama ayamnya mati. Sama-sama ayamnya mati, sama-sama digoreng, sama-sama dimakan kan seperti itu. Nah, tapi yang satu memang ada akadnya dulu, ada tata caranya dulu secara syariah. Salah satunya adalah misalkan membaca basmalah, kemudian ada urutan ininya. Nah, sementara yang satu tidak. Nah, itu mungkin salah satu ya kalau kita ibaratkan itu seperti itu. Nah, ada akadnya tadi. Nah, kalau kita mengenal istilah bunga ya, bunga itu kan di konvensional. Kalau bunga itu sesuatu yang sudah pasti tuh. Sesuatu yang sudah pasti. Misalkan orang yang nyimpen dana di kita, katakanlah dapat 3%. Iya. Maka dia setiap bulan itu wajib menyiapkan seperti itu banknya itu. Iya. Nah, sementara di syariah konsepnya itu adalah berbagi hasil. Iya. Yang dibagi hasilkan adalah dari hasil kelola kita. Dana tadi kemudian kita berikan kepada nasabah yang membutuhkan, menghasilkan sesuatu. Nah, hasil itu yang akan kita bagikan. Sehingga nilainya di situ, nilai bulanannya itu bisa jadi berbeda karena memang nisbahnya yang
tergantung kepada hasil tadi. Nah, sehingga secara demikian antara nasabah yang nyimpen uang di kita dengan nasabah yang kita bantu dari sisi pembiayaannya, di situ ada unsur keadilan tuh. Artinya begini, tidak memastikan bahwa yang kita bantu itu usahanya untung terus tuh. Nggak seperti itu. Iya, jadi tergantung kepada usahanya. Kalau usahanya lagi bagus, ya banknya juga dapatnya banyak. Kemudian nasabah deposan juga dapatnya banyak. Tapi kalau usahanya nasabah itu lagi turun, ya kita juga memahami pendapatan banknya juga turun. Kemudian nasabah deposan juga turun. Bagi hasilnya juga turun. Bagi hasilnya juga turun. Sebentar dilanjut lagi. Siap. Tapi doanya sama. Insya Allah doanya sama tuh. Oke, ini baru sesi pertama. Sesi kedua kita lanjut setelah yang satu ini. Iklan dulu. Oke, terima kasih.